Oke Mas, ada tambahan informasi apa lagi? Nah jadi kan waktu 1878 itu Mas ya. Iya. Itu kan ini kan statusnya kan hub station ya. Itu kan stasiun pusat, stasiun utama lah, stasiun SS di Jawa Timur lah terutama ya. Nah jadi dulu itu stasiunnya kan di sebelah sana Mas, di Plaza stasiun lama ya. Iya. 8. Lalu mereka itu punya bengkel itu di sisi sebelah selatan sebelah sini. Itu bengkel kecil, sudah depo induk. Oke. Depo induk pertama mereka di situ. Nah semua pengerjaan dulu dari ngerakit lokomotif ketika diturunkan dari Kapal. pelabuhan Ya. kan, dari pelabuhan, nah itu semua rakitnya di Surabaya sini, di bengkel sini kecil ini. Terus kan seiring berkembangnya waktu, ya kan, bengkel itu kemudian juga dibuka di Madiun tadi, di Balai Yasa Madiun itu yang sekarang jadi Inka. Terus kemudian deponya juga ada di sebelah sini sana Mas, depo kecil gitu di sana, dekatnya turntable. Oke. Nah tapi itu setelah ada Sidotopo ya, jadi kayak ada sub depo kecil gitu di stasiun Surabaya Oke. Kota. Nah, terus setelah stasiun itu dibongkar, kan pindah ke sini Mas, layanan penumpangnya ya, di sini stasiunnya. Terus di sana itu jadi Gudang Station atau stasiun barang. gudang. Gudang. Nah kalau istilahnya setelah kemerdekaan, setelah nasionalisasi ya itu stasiun Surabaya Gudang. Itu kayak yang Jakarta Gudang, kayak Bandung Gudang. Itu yang tulisannya kalau ada foto dari sana itu tulisannya Stadspurwagen itu ya. Itu Kan ada foto dari sana? Ada fotonya. Itu fotonya. ya? Terus ada tulisannya juga Gudang Station atau Oh. stasiun barang atau stasiun gudang lah. Nah, jadi kalau misalkan ini kan kereta sekarang kan kayak ada tulisan kargonya ya Mas ya. Itu semua pos, itu semua dipusatnya di sana, dilempar semua ke sana. Nah, yang penumpang itu ditaruhnya di sini. Di sini ya. Jadi ya begitulah. Jadi terus bukan sebelum ada viaduk ya, jembatannya itu yang di Sulung itu di sisi utaranya viaduk Sulung, jembatan yang nyebrang untuk ke arah ke Tanjung Perak. Berarti lebih mendekati ke arah stasiun Gudang Station ya? Ya, lebih mendekati waktu itu kan kalau nggak salah 1926 ya itu ya Mas ya. Viaduk itu kan 1926 kan. Nah, terus akhirnya jalur itu dimatiin karena bikin macet kota, akhirnya dibikinlah viaduk. Jadi ya zaman itu kan stasiun Surabaya Kota tuh kan punya dinamikanya kan di lokasinya strategis, tapi karena kehimpit itu makanya dia tidak dipandang lagi bisa dibangun bisa dikembangkan lagi Mas. Ya kan sekarang ke utara dia nggak bisa, ya kan ke selatan dia kepentok sama asetnya militer kan. Iya. Dulu saya ingat tuh Mas ya. Di sini itu benteng atau area militer lah, gudang magazin gudang militer Di wilayah Semut ya? Wilayah Semut itu namanya kalau nggak salah Bastion 7 atau Bastion 8 lah dari sini. Makanya di daerah sebelah sana kan masih ada aset militer kan itu. Iya. Nah itu ketika pembangunan stasiun Surabaya Gubeng, stasiun Surabaya Kota itu digusur, kemudian jadilah stasiun ini. Makanya Dan memang stasiun ini sulit untuk dikembangkan. sulit dikembangkan karena ya kesana mentok sungai, sana juga mentok sungai, dihimpit sama sungai. Jadi pembangunannya nggak bisa dilanjutkan lagi tuh setelah 1900-an. Makanya buka Sidotopo, Surabaya kan jadi ini Mas, kota pelabuhan paling penting di Hindia Belanda waktu itu kan. Jadi flow barangnya kencang Bahkan banget. bisa dikatakan ada suatu waktu tertentu itu menjadi terbesar di Hindia Belanda. Iya. Bahkan mengalahkan Batavia. Mengalahkan Batavia pada masa tertentu lah itu lebih ya. Makanya kan kalau di Batavia itu ada boot train atau layanan kereta api yang jemput penumpang di pelabuhan. Nah di Surabaya itu nggak ada. Mau diadakan kayak gitu tapi nggak ada karena ya volumenya ya lebih kencang barangnya Mas. Daripada penumpangnya. Lagi pula viaduk dulunya kan nggak ada kereta penumpang. Kalaupun ada kereta penumpang yang lewat tuh hanya untuk tujuan militer waktu itu kan ke Gresik kalau nggak salah seingatku. Nah ini nggak pernah dipenumpang. Sama Raja Solo. Oh iya Solo. Nah itu nggak pernah dipakai penumpang kan, hanya ya beberapa aja bisa dihitung jari lah. Tapi ya semua kan flow-nya bareng dari Sidotopo digeser ke pelabuhan itu aja. Karena di kota kan macet 10-15 menit tuh Mas, nyebrang Jalan Pahlawan kan, akhirnya warga kota tuh banyak mengeluhkan kenapa kok setiap kereta lewat tuh macet terus di tengah kota itu. Akhirnya ya mereka suara-suara itu timbullah kedengeran lah sama pemerintah kota waktu itu, pemerintah Gemeente. Iya. Akhirnya ya mereka berkoordinasi sama SS, ya udah Dibikin viaduk. Akhirnya ya udah jalannya lancar, nggak usah lagi
nunggu kereta api. Karena kalau dilihat dari foto lama Mas ya, di situs Kulturan itu waktu kereta api lewat itu macetnya itu bisa dari viaduk itu ditarik sampai lampu merah tuh, panjang tuh Mas. Lumayan panjang. Panjang Mas, lumayan panjang kan, nggak cuma Iya. mobil aja berhenti, tram juga kan harus berhenti kan. Iya. Itu. Tram listrik OJS. Iya, tram listrik itu. Karena tram listrik kan 1923. 3. Terus viaduknya baru 26 kan, ada masa 3 tahun lah tram itu kena silangan juga. Iya. Tram Uap juga termasuk di Pasar Turi. Oh iya. Oh iya. Jadi Karena ya, itu bagian dari jalur atas. jalur atas. Ya gitu Mas, dulu saking sibuknya kan, bahkan di bukunya bukunya Von Faber yang di Surabaya, bahwa Von Faber kan nulis juga kan bahwa dari beberapa poin-poin penting kenapa Surabaya itu bisa pesat pembangunannya tuh, pertama itu pelabuhan, kedua itu kereta api. Nah itu yang 2 poin utama yang dijabarkan sama Von Faber kenapa Surabaya itu bisa gede dan maju banget pada saat itu kan. Khususnya di tahun 1900-an sampai 1930-an itu loh, kembangnya maju banget. Karena kan pelabuhan dibikin kan juga sama ini Mas, sama kereta apinya kan, yang kita udah pernah pas di mana, Sigit waktu itu. Ini kan. Makanya ini kita bisa lihat stasiun Surabaya Kotanya segede ini emplasementnya. Kalau overcappingnya dibandingkan dengan stasiun Pasar Turi lebih besar ini ya? Oh iya jelas Mas. Pasar Turi itu bahkan seusia kalau nggak saya ingatku seusia, dia itu 1898 ya, pokoknya satu masa sama ini. Ini ya? Satu masa sama ini. Tapi kan Pasar Turi pada itu kan NIS kan nggak sebesar SS. Apalagi NIS itu kan basisnya kan ada di Semarang. Otomatis mereka itu ya bikin stasiunnya, mukanya mereka ya di Semarang. Kenapa nggak segede di Surabaya ya? Karena bukan wajahnya mereka di sana. Tidak meninggalkan bangunan ikonik di sini. Surabaya ya. Kantornya mereka di Lawang Sewu kan. Terus waktu itu kan juga sebelum ada stasiun Tawang itu kan mereka kan stasiun Samarang kan. Stasiun Samarang itu kan juga gede kan tuh Mas di Semarang kan. Baru diganti Tawang yang lebih lagi kan juga lebih gede. Kalau di Pasar Turi kan sampai stasiun juga tuh nggak pernah dirombak-rombak, karena stasiunnya dari kayu aja. Bahkan dulu pernah ada rencana dibangun yang ada maketnya itu loh Mas. Oh iya, tapi gagal sama ini. Itu kan. Tapi Mas, hebatnya Pasar Turi adalah karena stasiun itu di tahun 1928 atau 29 ya, itu jumlah okupansi penumpangnya itu mengalahkan 3 stasiun utama SS di Surabaya, Wonokromo, Gubeng, sama Surabaya Kota. Itu kalah karena ya jumlah orang-orang para pengelaju-pengelaju itu lebih banyak yang lokalan dari sisi pantai utara ya. Iya, ke Surabaya, karena Surabaya juga kan pasar, ada Pasar Turinya di situ kan. Iya. Otomatis ya lebih banyak ke sana lah, dari sepanjang Pantura itu ke Surabaya lebih ramai daripada di sini kan. Jadi ya gitu Mas. Jadi stasiun paling gede di Surabaya itu ya stasiun Surabaya Kota dibanding Gubeng juga. Kalau kita Gubeng sekarang kan ada pengembangan setelah kemerdekaan Mas, apalagi setelah masa modern 90-an kan. Itu kan ditambahin kok ada Gubeng baru. Iya. Mereka harus harus bongkar gudang gitu kan. Jadi ada berapa spur tuh kalau nggak salah, ada 12 atau 13 ya, lupa. Banyak lah. Iya. Gitu sih Mas. Mas Revi.
video momen jejer kereta sama bis itu. Bis. Jarang-jarang. Ini bekas rumah sinyal. Sandwich nih, Mas. Rumah sinyal. Sinyal panggung, Mas. Sinyal panggung masih pakai sinyal panggung kan. Iya. Mekanik, terus sekarang udah ganti elektrik kan otomatis udah nggak kepake lagi. Ini ya. Sandwich kan ini sandwich sisi barat ini, sandwich am. Sisi barat iya. Yang timur yang di dekatnya PJM Iya. itu kan. Kalau ini PUK ini apa, solar ya? Iya, ini ASD kayaknya. Oh iya. Sekarang sinyal panggung udah dipajang di Museum Ambarawa. Kalau nggak SS tuh kenal sinyal mekanik itu sejak tahun 1917 kalau nggak salah, saya ingat tuh. Itu sebelumnya pakai sinyal model tempeng tuh, model yang piringan cakram itu. Nah itu dirasa udah enggak. Berarti rata-rata rumah sinyal ini dibangun tahun 17-an, belasan. 17-an sampai tahun 1920-an, Mas. Karena yang pertama kali diaplikasi 1917 itu jalur Batavia ke Surabaya. Itu jalur raya dulu, baru jalur cabangnya nyusul-nyusul. Ada yang pakai, ada jalur Surabaya Jakarta itu berarti Jakarta, Bogor, Bandung. 1917 tuh udah enggak, udah jalurnya Bima dari Cirebon. Oh iya Cirebon Kroya. Ya Kroya, Purwokerto itu. Oke. Nggak pakai jalur selatan lagi ya yang lewat Jogja, Bogor, iya, Sukabumi, udah. Bandung. Kan pokoknya sejak Tegel lama ini. Oh iya, bekas tegel lama. Tegel tahu. Iya, Tegel tahu. Pokoknya sejak 1912 sampai 1917 itu udah kesambung tuh, Mas, dari Cirebon sampai ke mana ini? Ke Purwokerto. Nah, itu udah nyambung sama 17 tuh kan. Udah full. Kayak di situ diaplikasi lah namanya sinyal mekanik. Oke. Dulu jamnya rame banget pasti, Mas. Terus pabrik-pabrik kereta api. Banyak ya? Lokomotif. Ini kayak apa? Oh iya. Jangan ini cuma kan di Baduk ya. Sana juga ada ya, Kak? Iya, berarti kan juga itu Westwall dicabut. Iya. Lintasan Surabaya Kota plus 4 meter. Nah, lokasi deponya dulu di mana, Mas? Di daerah sini, Mas, sebelah sini. Daerah sebelah sini nih. Ruko-ruko ini ya? Ruko ini udah. Karena stasiun di sebelah sana, deponya di sebelah sana. Di daerah sini itu udah area depo. Oke. Stasiunnya di sebelah kanan sendiri. Stasiunnya sana ya? Iya, yang udah jadi deretan-deretan itu. Nah, stasiunnya sebelah situ karena ini relnya itu jalan, stasiunnya di tengah-tengah itu antara rel dan jalan. Sebelah sini tuh area depo sama bengkel sederhananya di situ. Oh, yang tulisannya Stadspoorwagen kayak gudang gede itu? Itu ini udah jadi Indoplaza ini. Indoplaza itu Iya, ya? udah. Oh, posisi stasiunnya berarti di ini? Iya, kan awalnya kan nomor 78 tuh stasiun lama, Mas. Iya, Lama kan. Ini udah jadi, ini jadi Gurun Station, dibangun ulang. Oh, Jadi berarti yang stasiun lama generasi pertama itu udah dirobohkan ya? udah dirobohin. Oh, Dibongkar. jadi Gudang Station yang ada tulisannya Stadspoorwagen itu? Udah jadi itu udah. Oke.
Makanya itu kan modelnya kan cuma panjang aja lempeng kan, maksudnya gudang panjang kan buat barang kok. Jadi kereta masuk, barangnya diambil, dimuat, dan nanti ada dokar, ada truk, ada mobil yang buat ngangkut pos atau surat-surat gitu-gitu. Oke, berarti bangunan lama dihancurkan. Dihancurin. Dan itu gini Mas, apa itu kan dibangun tahun dibuka 1878. Kemudian 1884. Nah, Kalimas. Itu enggak, maksudnya stasiun generasi pertama itu ujungnya ditambah. Oh, bangunan sayapnya. Bangunan sayapnya. Ya, nah, itu kayaknya itu karena ada hubungannya sama karena stasiun jalurnya. Bogor enggak? Sama mirip kayak stasiun Bogor ya? Ya hampir hampir sama karena nggak jauh berbeda kan. Itu apa eranya sama kan. Kalau nggak salah itu penambahan stasiun Bogor 1881 ya, Mas? Iya. Kalau itu Surabaya kota ini 1884 kan. 1884. Itu ada ini juga, Mas. Ada hubungannya juga karena stasiunnya jalurnya sudah sampai ke Madiun, sampai ke Solo waktu itu. Terus juga udah nyampe ke Probolinggo. Jadi flow-nya tambah kenceng tuh, Mas. Jadi ya otomatis kan administrasinya, kantornya juga nambah staff kan. Angkutan barangnya juga semakin gede. Makanya ditambahin itu. Terus udah nggak muat lagi, akhirnya bongkar lagi, bikin stasiun baru. Oke, berarti bisa dikatakan stasiun ini cuman stasiun generasi pertama berusia 21 tahun ya? 21 tahun. Dibongkar habis itu? Iya, cuman 2 dekade habis itu udah. Terus sebelumnya itu kayak jalurnya itu kan ada dari sini, Mas, dari sini. Iya. Nanti sebelum ke depo daerah sini nanti jalurnya agak nyerong. Nyerong untuk melintasi sungai yang sekarang jadi viaduk Sulung. Daerah Sulung situ. Oke. Jadi begitulah ceritanya dari 1878 sampai 1899. 1899. Ya, pokoknya sebelum pergantian abad lah udah 20 berubah. Tahun tuh mereka udah berubah total. Terus kalau kantornya dulu, makanya kan stasiun dulu di sana, Mas. Nah kan itu seberang-seberangan sama kantornya, kantor SF yang Oosterlinen yang eksploitasi timur. Yang eksploitasi timur, jalan Waspada. Jalan Waspada. Nah, terus apa namanya, perumahannya dibangun di sini juga nih, Mas. Ini pasar yang sekarang jadi Pasar Atom ya. Nah, dulu rumah dinas. Oh, berarti Pasar Atom dulu menempati rumah dinas. Pasar Atom Mall ya. Iya. Kalau Pasar Atom lamanya kan tetap ikut aset pasarnya kan. Iya. Terus Pasar Atom Mall ini berdiri, ya udah hilang lah itu rumah-rumah dinasnya. Termasuk kantornya kan udah nggak ada. Udah nggak ada, ruko, jadi ruko. Dirobohin jadi ruko-ruko gede begitu. Nggak ada pokoknya. Ini juga nggak ada kan. Indo Plaza dulu kan ramai, Mas, jadi kayak mall gitu kan. Iya. Nah, terus akhirnya sepi ya di sini. Kan juga area komersil kan. Sekarang udah jadi buat itu dan lain-lain.